Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial PT Jaya Tama part 4 untuk transaksi keuangannya. Pada edisi di part 3 kita sudah sampai pada dokumen ke-16. Kita akan melanjutkan pada dokumen 17. Oke. Dokumen 17 kita lihat. Di sini terdapat bukti transaksi memorial dari PT Jaya Tama dengan keterangan lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Birlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Dalam kasus ini kita diminta untuk melakukan jurnal penghapusan piutang dari toko Birlan sebesar 50%-nya. Oke, kita bisa melihat saldo piutang dari toko Birlan dari menu setup balance. Toko Birlan itu adalah supplier, jadi dari setup balance customer balance. Toko Birlan di sini saldonya 15.400.000. Kalau dihapuskan 50%-nya berarti kita harus menghapuskan sebesar 7.700.000. Oke, ini adalah jurnal umum. Kita masukkan dari menu account, record journal entry. Masukkan nomor buktinya yaitu 01/PM, kemudian tanggalnya 21 Desember 2012. 21 Desember 2021. Sebentar, 21 Desember 2021. General jurnalnya ini PM. Memonya penghapusan piutang toko Birlan. Jurnal penghapusan piutangnya berbunyi allowance for double debt di debit. Kita lihat dulu di neracanya. Setup balance, account opening balance. Di neraca kita masih memiliki sisa allowance for double debt atau cadangan kerugian piutang sebesar 6.968.500. Allowance ini bersaldo kredit. Karena mau digunakan untuk menghapus piutangnya toko Birlan, maka allowance-nya harus didebit sebesar 6.968.500 rupiah. Kemudian kekurangannya sebesar 731.500 dibebankan kepada akun beban kerugian piutang atau uncollectible accounts dengan nomor 6102. Jadi uncollectible account sebesar 731.500 dikredit account receivable atau piutang dagang. Oke, senilai 7.700.000 kalau sudah direkod. Selesai sudah transaksi dokumen ke-17. Kita lanjutkan ke dokumen 18. Oke. Pada dokumen 18 ini kita lihat kopnya adalah PT Jaya Tama dengan bukti transaksi nota debit. Berarti ini adalah retur pembelian. Retur pembelian pada program Mayop sama seperti retur penjualan, dimasukkan dari menu purchase, enter purchase. Selanjutnya masukkan supplier kita yaitu PT Dirama. Masukkan nomor bukti transaksinya 01/ND, lalu tanggalnya 22 Desember
2021. Pada kolom bill, nah kalau retur penjualan kan kolomnya ship, kalau retur pembelian ini kolomnya bill untuk kuantitasnya. Jangan lupa didahului tanda min karena kita mengembalikan barang, jadi di inventory card kita akan berkurang. Billnya kuantitasnya pertama min 2, kita pilih lemari pajang yang pertama tipe 1 dengan price 4.063.000. Selanjutnya kuantitas yang kedua masih min 2 untuk lemari LG 2B use item dengan harga Rp5.442.500. Kita cek dulu harganya. Total amountnya sebesar Rp22.012.100. Kalau sudah kita record. Nah, langkah pertama sudah selesai. Dari purchase, enter purchase. Kalau retur penjualan kan dari sales, enter sales. Sama barangnya kuantitasnya di min. Langkah kedua kita meregister atau mengurangi nilai hutangnya. Dikerjakan dari menu purchase, purchase register. Kita pilih kolom return and debit. Nah, setelah itu klik apply to purchase di bagian bawah ini. Setelah masuk jendela apply to purchase, masukkan ID-nya 01 strip ND. Masukkan tanggalnya 22 Desember 2021. Kemudian diklik di kolom amount applied, lalu tekan tab, Ctrl R. Jurnalnya berbunyi account payable di debit, account payable di kredit sebesar Rp22.012.100. Kalau sudah di record. Selesai sudah dokumen 18. Oke, kita lanjutkan ke dokumen 19. Voucher kas kecil. Keterangan pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Masuk ke akun maintenance expense. Di sini sudah dijelaskan ya, untuk perbaikan lantai yang rusak dibebankan kepada maintenance expense. Pengeluaran kas kecil dimasukkan melalui menu banking. Spend money. Jangan lupa karena ini voucher kas kecil, pay from accounts-nya kita ganti petty cash use account. Kemudian masukkan check number-nya 03/VKK dengan tanggal 23 Desember 2021. Kemudian amount-nya, jumlah yang dikeluarkan 650.000. Memonya pembayaran perbaikan lantai toko. Setelah itu masuk akunnya. Akunnya adalah maintenance expense, ada di nomor 61105 sebesar 650. Tekan Ctrl R. Jurnalnya berbunyi maintenance expense di debit, petty cash di kredit sebesar 650.000. Kalau sudah di OK, lalu di record. Selesai sudah transaksi dokumen 19. Kita lanjutkan ke dokumen 20. Dokumen 20 adalah faktur penjualan. Faktur penjualan dimasukkan dari menu sales, enter sales. Jangan lupa periksa teks inklusifnya dinonaktifkan, layoutnya pilih item. Customernya kita masukkan pada kali ini adalah kepada toko Armida. Invoice numbernya 73/PJ. Lalu tanggalnya 24 Desember 2021. Nah, pada kolom ship-nya, nah, salah tanggal ya, ini 2021. Pada kolom ship, masukkan kuantitasnya 20 unit untuk LG 1B dengan harga 5.600.000.
187.500. Kemudian barang yang kedua 18 unit untuk LG 2P dengan harga 8.312.500 rupiah. Kita cek dulu total amountnya. Total amountnya 289.712.500 rupiah. Kemudian Ctrl R, periksa cost of goods sold-nya 184.470. Oke, setelah itu di record. Masuk ke dokumen 21 ini kembali lagi voucher kas kecil untuk pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Desember 21. Voucher kas kecil di entry dari menu banking spend money. Jangan lupa karena kas kecil pay from-nya dipilih petty cash use account. Cek numbernya 04-VKK. Tanggal dimasukkan 25 Desember 2021. Untuk amountnya sebesar 500.000. Pada bagian memo kita masukkan pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Akunnya adalah newspaper and tabloid expenses di debit ya, petty cash di kredit sebesar 500.000. Oke, lalu di record. Selesai sudah dokumen 21. Masuk ke dokumen 22. Nah, ini kita perhatikan kop yang atas adalah PT Andara, bukan PT Jayatama. Berarti ini adalah faktur pembelian. Faktur pembelian di entry dari menu purchase, enter purchase. Jangan lupa teks inklusif dinonaktifkan, lalu layoutnya pilih item. Masukkan suppliernya yaitu PT Andara, purchase numbernya, nomor buktinya 130-AN. Kemudian date-nya adalah 26 Desember 2021. Pada kolom bill kita masukkan kuantitasnya 10 unit untuk lemari pertama seharga 4.025.000. Lalu untuk barang yang kedua 16 unit untuk LG 2P dengan harga Rp5.925.000. Kita cek total amountnya sebesar Rp148.555.000. Tekan Ctrl R untuk memeriksa jurnalnya ya. Merchandise inventory di debit 40.250.000, merchandise inventory lagi di debit 94.800.000. Setelah itu di OK lalu di record. Nah, would you like to change the text code use? No. Nah, itu kita cancel. Masuk ke dokumen 23. Dokumen 23 adalah voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko sebesar 1 juta. Voucher kas kecil di entry dari menu banking spend money. Jangan lupa pay from account-nya dikembalikan ke petty cash. Cek numbernya 05-VKK, tanggalnya 27 Desember 2021. Amount-nya 1 juta. Kemudian memonya diisikan pembelian perlengkapan toko. Perlengkapan toko itu bahasa Inggrisnya office supplies. Oke, kita pilih akunnya office supplies. Jurnalnya berbunyi office supplies di debit, petty cash di kredit sebesar 1 juta. Setelah itu kita record.
Masuk ke dokumen 24. Bukti kas masuk. Keterangannya, pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember 2021 dengan termin 2/10 N/30 dan retur penjualan 8 Desember 2021. Jadi di sini kita melunasi piutang kita. Oke, pelunasan piutang di entry dari menu sales, receive payment, masukkan customer kita, toko lavender, masukkan ID-nya 05-BKM, tanggalnya 28 Desember 2021. Amount receive, jumlah yang diterima 274.312.500 rupiah. Lalu diklik di kolom amount applied-nya. Kita lihat jurnalnya, Ctrl R, cash in bank di debit, account receivable di kredit 274.312.500 rupiah. Kalau sudah di OK, lalu record. Alhamdulillah, untuk dokumen 24 sudah selesai kita entry. Kita lanjutkan ke dokumen 25. Bukti kas keluar untuk pengisian kembali kas kecil. Dikarenakan kas kecil kita menggunakan fluctuation fund system, terdapat pengisian kembali kas kecil apabila kas kecil dirasa kurang dari saldo yang sudah ditentukan. Pengisian kas kecil dilakukan dari menu banking spend money. Kita masukkan check numbernya 06-BKK, kemudian tanggalnya 30 Desember 2021. Amountnya 3.993.750 rupiah. Memonya pengisian kembali kas kecil, kemudian akunnya adalah petty cash karena yang mau diisi adalah petty cash kas kecilnya. Kita lihat jurnalnya dulu untuk meneliti. Jurnalnya akan berbunyi petty cash di debit karena petty cashnya dimasuki uang ya 3.993.750.000, kemudian cash in bank di kredit 3.993.750 rupiah. Setelah itu di OK, lalu record. Masuk ke dokumen yang ke-26. Bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 9 Desember 2021. Pengeluaran kas untuk pelunasan hutang. Di entry dari menu purchase pay bill. Karena dari pelunasan hutang ya, masukkan suppliernya PT Andara. Cek numbernya 07-BKK, tanggalnya 31 Desember 2021. Amountnya 270.666.000 rupiah. Ini yang dilunasi adalah utang tertanggal 9 Desember. Oleh karena itu, amount applied-nya yang diklik adalah yang sejajar dengan tanggal 9 Desember 2021. Setelah itu, klik record. Selesai sudah transaksi ke-26. Alhamdulillah. Untuk jurnal transaksi sudah selesai kita entry. Kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian yang pertama adalah dokumen ke-27. Kita siapkan dulu dokumennya, dokumen 27. Dokumen 27 ini memorial
Bagian keuangan, telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue Rp1.401.700 dan bank service charge sebesar Rp60.700. Di sini kita diminta untuk melakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank dilakukan dari menu banking, reconcile accounts. Oke, karena ini sudah termasuk ke jurnal penyesuaian dan ketika number of accounting period pada accounting information di bagian awal setting data perusahaan kita memilih 13, maka setiap memasukkan jurnal penyesuaian diawali dengan tanda bintang atau string untuk memasukkan AJP ke periode ke-13. Oke, kita masukkan bank statement date-nya. Bintang 31 Desember 2021. Bintangnya diawali tanda seperti ini. Tekan tab. Lalu diklik mark all cleared transaction di bagian pojok ini, diklik sehingga semua terblok, tercentang yang mau direkonsiliasi. Setelah itu klik bank entry di bagian bawah ini ada bank entry, diklik. Kemudian kita masukkan survey chart kita. Survey chart itu beban administrasi 60.700. ID-nya kita masukkan nomor buktinya 02-BM. Kemudian di sini tanggalnya diawali tanda string, jangan lupa ya, tanda string itu bintang 31 Desember 2021. Expand account-nya tentu saja bank service chart atau di sini bank chart. Use account, lalu memonya kita masukkan bank service charge. Yang kedua, interest earned, ini sama dengan interest revenue atau pendapatan bunga. Kita masukkan amount-nya Rp1.401.700. Lalu ID-nya 02-BM. Tanggalnya jangan lupa diberi tanda string atau bintang. String 31 Desember 2021. Income account-nya interest revenue, use account, kemudian memonya sama interest revenue seperti ini. Setelah itu klik record. Nah, setelah masuk, ini bank service chart kita dan ini interest revenue. Kemudian new statement balance ini dimasukkan, disamakan dengan calculated statement balance sebesar 809.776.975 sampai out of balance-nya 0. Setelah itu klik di pojok kanan ini reconcile, kemudian reconcile. Selesai sudah proses rekonsiliasi bank. Kita masuk ke dokumen 28 untuk jurnal penyesuaiannya. Memorial, lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan sebesar 1.300.000 dan cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Di sini terdapat dua penyesuaian, yaitu penyesuaian beban perlengkapan yang pertama, yang kedua adalah pembentukan cadangan kerugian piutang di tahun 2021. Oke, kita entry memorial. Selanjutnya dari menu account, record journal entry. Kita lihat dulu perlengkapan kita ya di list account.
Di sini kita punya saldo office supply sebesar 3.743.750. Sedangkan di memorial kita tersisa perlengkapannya 1.300.000. Berarti nanti yang menjadi biaya perlengkapan atau supplies expense kita adalah Rp2.443.750. Baik, kita masukkan nomor buktinya dulu. 03-BM. Tanggalnya string 31 Desember 2021. Memo penyesuaian perlengkapan dan cadangan kerugian piutang seperti ini. Setelah itu kita masukkan supplies expense-nya. Supplies expense-nya itu berkode 61107 sebesar berapa tadi? 2.443.750 yang menjadi biaya ya, yang menjadi biaya perlengkapannya, bukan sisanya. Kreditnya office supplies sebesar sama Rp2.443.750. Cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Kita lihat saldo piutangnya, list accounts-nya. Kita di sini punya account receivable sebesar 522.156.250. Kita diminta untuk membuat cadangannya sebesar 2%-nya. 2% dari angka ini hasilnya adalah Rp10.443.125. Oke, kita jurnal. Jurnalnya berbunyi uncollectible account. Kodenya 6102. Use account. Uncollectible account di debit Rp10.443.125. Kemudian allowance for doubtful debts di kredit Rp10.443.125. Selesai untuk dokumen yang ke-28. Kita record. Selanjutnya masuk AJP atau penyesuaian yang keempat. Dokumen 29. Kita diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap yang terdiri dari building, equipment, dan vehicle. Oke. Kita masukkan dari menu yang sama. Record journal entry. Kalau mau diulang ya, account, record journal entry seperti ini. Masukkan general jurnalnya, nomor bukti 04-BM. Kemudian periodenya masih menggunakan tanda string. Memonya penyesuaian aktiva tetap seperti ini. Kita sesuaikan dulu beban penyusutannya. Yang pertama, depreciation expense of building. Depreciation expense of buildingnya sudah ditentukan oleh soal ya, sebesar 2 juta. Kemudian di kredit accumulated depreciation of expense, kode 1 biasanya ini. Kode 1 untuk akumulasi penyusutan dari building. Ini sebesar sama 2 juta. Selanjutnya depreciation expense of equipment sebesar 350.000. Kreditnya adalah ini accum debt of office equipment sebesar 350.000. Penyesuaian aktiva tetap yang ketiga adalah vehicle. Di jurnal depreciation expense of vehicle di debit
Rp1.612.500, lalu dikredit accumulated debt of vehicle. Kita cari dulu accumulated debt of vehicle. Ini 2402 sebesar Rp1.612.500. Kalau sudah direcord, alhamdulillah selesai untuk AJP yang keempat. Lanjut ke AJP selanjutnya. Lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan yang akan dibayar 2 Januari 2022 sebesar Rp31.250.000. Ini berarti kita punya hutang gaji karena masih harus dibayar tanggal 2 Januari 2022. Kan kita ini memasukkan transaksi di tahun 2021. Kita masukkan dari menu yang sama, account record journal entry. Masukkan nomor buktinya 05-BM, lalu tanggalnya string 31 Desember 2021. Memonya penyesuaian gaji karyawan. Jurnalnya berbunyi wage and salaries expense Rp31.250.000. Kreditnya adalah accrued expense karena ini utang beban. Sama jumlahnya Rp31.250.000. Setelah itu di record. AJP selanjutnya adalah tentang dividen. Kita lihat dulu dokumennya. Dokumen 31 diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar Rp37.500.000 dan akan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Jadi dividennya itu dibagikan sebesar Rp37.500.000 dikurangi dengan PPh-nya nanti income tax payable 10%-nya. 10% dari 37.500 adalah 3.750.000. Oke, kita entry dari menu account, record journal entry. Masukkan general jurnalnya 06-PM. Tanggalnya masih sama, memonya penyesuaian dividen. Bunyi jurnalnya dividen di debit. Dividen itu pada kelompok equity berkode 3 sebesar Rp37.500. Kemudian dividen payable atau hutang dividen dikredit sebesar Rp33.750.000. Lalu selanjutnya adalah income tax payable atau hutang PPh. Sisanya Rp3.750.000. Setelah itu di record. Selesai sudah dokumen ke-31. Terakhir, AJP terakhir yaitu dokumen 32. Keterangan lakukan konversi atas pajak, lakukan penutupan akun VAT in dan VAT out terhadap prepaid VAT. Hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Jadi di sini ada dua penyesuaian. Yang pertama, kita diminta untuk menutup PPN masukan dan PPN keluaran. Lalu penyesuaian pajak yang kedua adalah menghitung PPh kita di tahun 2021. Oke, kita masukkan dari menu account record journal entry.
Masukkan dulu nomor buktinya 07 garis miring PM. Kemudian tanggalnya masih sama, keterangannya penyesuaian pajak seperti ini. Kita lihat dulu di sini list account. Kita bisa lihat PPN masukan kita sebesar 54.774.850. Ini kan di debit untuk VAT in. Nah, karena mau ditutup, nanti VAT in ini harus dikredit. Demikian pula sebaliknya pada kelompok liability. Di sini value added tax kita atau VAT out-nya sebesar Rp71.706.250 ini bersaldo kredit karena dia liability. Maka untuk menutupnya VAT out ini nanti harus di debit. Selisih antara VAT out dan VAT in dimasukkan ke akun prepaid VAT. Close kita masukkan dulu ya. VAT out dulu. Use account sebesar 71.706.250. Lalu VAT in-nya sebesar 54.774.850. Kemudian prepaid VAT-nya selisihnya otomatis mayopnya menghitung 16.931.400 rupiah. Selanjutnya memasukkan PPh kita. Berbunyi income tax expense di debit sebesar 234.224.818 rupiah. Kemudian income tax payable-nya sama 237.224.818 rupiah. Setelah itu kita klik record. Alhamdulillah sudah selesai dokumen 17 sampai dengan memorial. Selanjutnya sekedar untuk menambah wawasan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dapat dibuka dari menu report. Nah, yang terpenting biasanya adalah standar balance sheet neraca, kemudian profit and loss accrual atau ini adalah income statement, laporan laba rugi. Pada menu banking di sini nanti untuk laporan arus kasnya adalah statement of cash flow. Saya coba satu dulu untuk laporan keuangan. Account standar balance sheet-nya ini customize, periodenya 13 jangan lupa ya. Kemudian display. View-nya di sini dipilih print preview seperti ini. Ini adalah neraca PT Jayatama. Setelah itu kita simpan balance sheet atau neraca kita, send to PDF, masukkan ke folder kita. Folder kita, kalau saya foldernya Hidun Khozanah UPK 2021. Ini kita masukkan saja file name-nya standar balance sheet atau boleh diganti berbahasa Indonesia neraca PT Jayatama seperti itu. Kemudian klik save. Sudah selesai itu tadi proses untuk penyajian penyimpanan laporan keuangan. Kemudian jika ingin statement of cash flow ya, statement of cash flow pada bagian banking ini, statement of cash flow customize. Oke. Yang ini ya, periodenya jangan lupa dari Januari sampai 13 period karena number of accounting period kita adalah 13. Setelah itu klik display. Ini statement cash flow kita. Lalu kalau ingin menyimpan
tinggal send to PDF, masukkan statement of cash flow atau laporan arus kas PT Jaya Tama. Klik save, maka akan tersimpan otomatis ke PDF ke folder kita. Setelah itu kita close. Sudah selesai proses penyelesaian kasus perusahaan dagang PT Jaya Tama sampai dengan penyajian laporan keuangan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.